Jinnya nggak kelihatan, mana ada yang masuk. Wih, sudah masuk guys, cepet ternyata ya. Nah, ditanya laki-laki apa perempuan jinnya? Ini ada kakek-kakek, ada perempuannya, ada anak kecilnya. Aduh, jinnya ada kakek-kakek, ada anak kecilnya, ada perempuan. Ada kakek-kakek. Coba kita putar lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Kali ini saya mau mereaction kesaktian seseorang yang bisa masukin jin dalam botol. 100% saya tidak percaya sama sekali apa yang dilakukan oleh dukun itu yang mengaku bisa memasukkan jin ke dalam botol. Orang yang ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya saja itu udah diragukan kesaksiannya, apalagi orang yang mengaku bisa masukkan jin ke dalam botol. Jelas itu adalah dusta yang sangat luar biasa. Kecuali para nabi dan Rasul, ada memang para nabi yang diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat jin. Tapi kalau orang-orang di masa sekarang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, tampil di YouTube, di adsenin ya, dikontenin dan segala macamnya, masukin jin ke dalam botol, jelas itu dusta. Kedustaan seperti ini selalu saja dibungkus agama, sehingga orang-orang yang memang minim pengetahuan agamanya ya bisa aja percaya dengan kesaktian palsu berkedok agama yang dilakukan oleh beberapa dukun guys ya. Namun alhamdulillah sekarang berkat viralnya Marcel Radival membuka wawasan banyak masyarakat Indonesia agar tidak percaya dengan praktek perdukunan yang sebenarnya di dalam agama Islam sejak dahulu kala Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya agar tidak percaya dengan perdukunan. Oke, mari kita simak aja ya video atraksi para dukun memasukkan jin ke dalam botol guys. Sebenarnya video ini juga udah viral di TikTok ya, tapi nggak apa-apa kita reaction lagi ya untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah dusta yang luar biasa guys ya. Coba kita simak dulu videonya. Nah, di sini ada Kang Ujang Bustomi ya. Karena memang ini sebenarnya kontennya Kang Ujang Bustomi gitu guys ya. Oke, ini atraksinya dimulai. Masukkan jin ke dalam botol. Tutup ya. Lagi mau menarik sahabat, menarik setan-setannya nanti dimasukin ke dalam botol. Wah, kata Kang Ujang setan-setannya ditarik masukin ke dalam botol. Waduh. Ini kok lucu. Oke, baca-baca sholawat dia. Sejak kapan sholawat digunakan untuk narik jin ke dalam botol? Sholawat itu untuk mendoakan Rasulullah ya. Kita memuji-muji Rasulullah. Oh, ini udah mulai nih. Wah, jinnya nggak kelihatan, mana ada yang masuk. Wih, sudah masuk guys, cepet ternyata ya. Wih, udah masuk ya. Oke, berapa jin Bang Haji? Berapa jin yang dimasukkan dalam botol tadi? Berapa jin nih? Ditanya. Ada sama berapa Kang Ujang yang ditarik Bang Haji? Ditanya sama Kang Ujang tuh. Nggak dijawab, ada berapa jin yang masuk? Ada solasi nggak? Boleh saya pegang Bang Haji? Boleh nggak? Solasi dulu. Dipegang mau aja disolasi dulu tadi nih ada berapa jin botolnya, Bang Haji? biar Ini jinnya tadi nggak sahabat, keluar. setan Bisa ya Allah. 1, 2, 3, 3 kamar yang kita tarik. Oh, ditarik semua kita 3 tarik kamar, semua. dimasukin ke botol. Ya. Nah, Dan nanti berarti sudah banyak nih jinnya dalam sini. Jadi ada 3 kamar di situ. Jin yang ada di 3 kamar itu ditarik masuk ke dalam botol katanya. Waduh. ada 3. Oh, ada 3. Terus nanti jin setelah masuk botol kemanain Bang Haji? Kita buang ke kali atau dikubur Oh, dalam tanah. Oh, dibuang nanti ke mati kali. ini, mati dengan sendirinya. Nggak mati, biar dia ada dalam kubur. Oh gitu. Di dalam Jadi tanah. itu di penjara gitu Bang Haji? Ya, di penjara. Nah kalau Atau kalau kita mau bakar bisa, ada nah, dibakar dengan air kalau tawar itu bisa. nanti ada yang mecahin, berarti setannya lari lagi Bang Haji? Ya bisa, tapi Oh, nggak bisa. masuk kemari, Oh nggak masuk lagi. ke tempat lain. Oh ke tempat. Oh, Nah itu ini di situ disolasi, makannya guys, ya? gimana itu? Hah? Di botol itu. Kenapa? Jinnya bisa makan nggak nanti? Masa bodoh, EGP, jin, Oh. orang jin jahat, kapan kita mikirin makan? Oh berarti Setelah sudah orang susah kita mikirin makan kan? Berarti setelah- Anak yatim apa kita mikirin? Wah, Oh, ini masa bodoh. disolasi. berarti secara otomatis botolnya ini ya. nggak makan di dalam. Biarin dia Waduh mati, ya Allah. Oh. Segitunya ya. biar hancur. Itu laki-laki Nah. atau perempuan Bang Haji? Nah, ditanya laki-laki apa Ini- perempuan jinnya? Ini ada kakek-kakek, ada perempuannya, ada anak kecilnya.
Oh. Aduh, Jadi jinnya ada kakek-kakek, ada anak kecilnya, ada perempuan. Ada kakek-kakek. Coba kita putar lagi dia. Nih udah dengar ya. hancur. Itu laki-laki Nah. atau perempuan Bang Haji? Nah, laki-laki apa Jadi, perempuan? ini ada kakek-kakek, ada perempuannya, ada anak kecilnya. Oh. Jadi mau makan mau masak bodoh. Oh, Kayak Nabi begitu. Sulaiman, ya kan? Nah, Ada tadi- riwayat. Bisa nggak tadi yang santai-santainya dan masukin lagi ke mediatornya Bang Haji? Biar saya mau ngobrol. Jadi gini, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan kan sudah tanya. Dan makanya ini kita kan 3P, bukan parkir, move. Hah? Saya mau melihat satu lagi ditarik. Saya mau Parkir. ngobrol yang bisa ngobrol itu santainya gimana Bang Haji? Bisa nggak? Mudah-mudahan coba ya, kita coba. Oh, Ya. ini mau Jadi sahabat saya mau bincang-bincang mau tarik narik lagi ke jinnya sana. masuk ke mediator katanya. Mana, Pak? Untuk Siapa? berbincang-bincang sama jinnya. Jinnya kakek-kakek Coba sih. yang dimasukin ke dalam botol Ya, ya. teman-teman, mana? Ada-ada aja, ya Allah. Apa ini? Oke, saya percepat aja guys ya. Oh, itu mediatornya krunya sendiri guys. Ya sama aja kayak Samsudin kalau begitu. Kita lihat ekspresi kesurupannya seperti apa ya. Apakah sama aja seperti yang lainnya? Waduh, kayak Angling Dharma ya. Jurus-jurusnya. Nah, ini yang baju hitam ini udah mulai. Tuh. Aduh. Ini acting ini. Sama aja ternyata sama yang lainnya. Ini dengan siapa? Oke, seperti itu videonya ya. Yang kesurupan ya juga krunya sendiri. Dan itu kalau saya lihat ya acting kali ya. Kalau kita lihat tadi juga Kang Ujang seperti nahan ngakak ya, nahan ketawa. Mungkin Kang Ujang dalam hatinya mikir, kok ada aja jin dimasukin dalam botol. Terus dia ngaku juga ya, si dukunnya bilang jin yang ada di dalam botol itu kakek-kakek. Waduh, kakek-kakek perempuan dan juga anak-anak. Tahu dari mana dia? Tahu dari mana itu ada jin kakek-kakek isinya di dalam botol? Kalau orang-orang yang memang berbeda pada manusia umumnya, seperti para nabi, para rasul, atau waliullah, bisa saja melihat jin jika Allah hendaki. Tapi para waliullah itu nggak akan buat konten guys. Nggak akan buka jasa memasukkan jin ke dalam botol. Tidak akan buka jasa penerawangan di mana ada jin. Karena waliullah itu sangat paham sekali, karomah itu bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Begitupun juga maunah ya, yang Allah berikan kepada orang-orang biasa yang Allah hendaki. Ingat, sekehendak Allah. Jadi bukan atas dasar keinginan diri sendiri ya. Jadi maunahnya saya mau keluarin nih, mau saya pertontonkan, nggak bisa, itu kehendak Allah. Namun para dukun-dukun ya sering menggunakan ataupun berkedok maunah, berkedok karomah ya untuk melancarkan aksi-aksinya ya dalam mengelabui masyarakat. Jadi dia manfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk membohongi masyarakat guys ya. Contohnya pembersihan rumah, itu kan tadi yang kita tonton masukin jin dalam botol, dalihnya pembersihan rumah. Jadi jin-jin yang ada di dalam rumah itu dimasukin ke dalam botol. Jadi dia bilang, wah ini udah bersih rumahnya karena jinnya udah dimasukin ke dalam botol. Padahal nggak ada sekali jin yang masuk ke dalam botol. Coba tanya tuh ke dia, apa buktinya kalau jinnya sudah masuk ke dalam botol? Pasti dia ngeles gini, ngeles gitu. Karena memang nggak ada guys. Sebenarnya ini sama aja apa yang dilakukan oleh Samsudin ya. Cuman beda cara. Kalau Samsudin itu bukan memasukkan jin ke dalam botol. Ketika Samsudin pembersihan rumah, dia itu caranya dengan mendohirkan jinnya. Dijadikan keris, dijadikan apa. Padahal semua itu dusta. Seperti apa yang dilakukan di rumahnya Dr. Richard Lee ya. Penarikan benda gaib itu kan ketahuan. Ternyata krunya yang naruh benda itu seolah-olah itu benda gaib. Untuk saat ini dukun-dukun mungkin lagi tiarap karena udah ketahuan kedoknya ya, udah ketahuan trik-triknya dan itu viral. Tapi nggak tahu untuk 5 tahun ke depan mungkin aja para dukun-dukun mulai lagi melancarkan aksi-aksinya dengan modus-modus yang berbeda. Maka dari itu sebagai umat Islam harus berpegang teguh apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mendatangi perdukunan itu bisa tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan mempercayai ucapan-ucapan para dukun yang bisa meramal begini, ramal begitu, ancamannya bisa menjadi kufur. Jadi hati-hati. Selama kita berpegang teguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tentu kita akan terselamatkan daripada modus-modus perdukunan ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.